Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi produksi tanaman pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari 3 aspek, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pada wilayah pedesaan, kegiatan pertanian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah pertanian lahan basah atau persawahan. Masyarakat pedesaan seringkali masih mempertahankan praktik pertanian tradisional. Menurut Pak Punijan yang merupakan masyarakat setempat, petani masih menggunakan alat-alat tradisional untuk menyiapkan lahan dan menanam padi, yang melibatkan pembersihan lahan dari gulma, penyemprotan, serta pemeliharaan tanaman hingga panen. Kearifan lokal seperti musyawarah sebelum penanaman juga masih dilaksanakan untuk memastikan semua petani dapat bekerja secara bersamaan. Untuk mengairi sawah, diterapkan sistem irigasi dan drainase dari mata air, sungai, atau air hujan. Ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, sawah secara ekonomi merupakan salah satu sumber utama produksi. Secara sosial budaya, sawah merupakan tempat interaksi melalui sistem kerja sekaligus tempat tumbuh dan berkembang rasa persatuan atau gotong royong. Fungsi lain dari sawah ditinjau dari segi lingkungan adalah sebagai ekosistem untuk mengurangi dampak kerusakan akibat banjir, erosi, dan menjaga kualitas air sungai, tempat menyimpan karbon, penyeimbangan kondisi iklim, dan pengendalian hama. Seiring dengan perkembangan zaman, diikuti dengan kebutuhan tanah yang semakin meningkat, masyarakat mulai memanfaatkan lahan pesisir sebagai lahan pertanian. Pengembangan usaha pertanian atau bercocok tanam dengan pesisir seringkali dihadapkan pada kendala ekologis, yaitu sifat lahan pesisir itu sendiri. Material pembentukan lahan pesisir di sini sebagian besar adalah pasir yang memiliki porositas tinggi, sehingga daya ikat air rendah. Keadaan ini menyulitkan dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian. Selama ini, petani mendapat bahan yang cukup karena subsidi sarana produksi yang tidak dibeli dengan uang. Pupuk didapat dari kotoran ternak di kandang, bibit disemai sendiri, serta tenaga yang diperoleh berasal dari masyarakat setempat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dari aspek ekonomi, masyarakat pesisir dapat mengembangkan berbagai jenis pertanian seperti tanaman hortikultura yang dilakukan dengan teknik budidaya yang tepat untuk mengatasi tantangan lahan pasir yang memiliki porositas tinggi. Pada aspek sosial budaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pertanian sangat penting. Ini mencakup penyuluhan tentang teknik pertanian modern dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan pada aspek lingkungan, penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan seperti sistem irigasi efisien dan pengendalian hama terpadu dapat membantu meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan. Secara ekologis, pulau kecil cenderung memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi jika dilihat dari proporsi ukuran pulaunya, sekaligus menjadi potensi sumber daya alam pendukung kehidupan masyarakat. Sebagai pulau kecil, masalah yang dihadapi berdampak langsung pada pengembangan sektor pertanian, yaitu lahan yang landai dan hampir curam, serta gradien ekologis yang kecil, jarang terdapat daratan yang luas, dan pengaruh maritim yang memberikan corak tersendiri pada usaha pertanian. Selain itu, ketersediaan air yang terbatas tidak mendukung usaha bercocok tanam sepanjang tahun, serta ancaman perubahan iklim global. Tanaman kelapa dan jambu meting merupakan tanaman yang sering ditemui pada daerah pulau kecil. Solusi untuk meningkatkan sektor pertanian di daerah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil mencakup berbagai pendekatan yang dapat meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Pertama yaitu pertanian modern, seperti irigasi otomatis, sistem pengolahan tanah yang efisien, dan penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Yang kedua, agroforestry adalah sistem pertanian tanaman pangan dengan pohon. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga menaikkan sumber pendapatan petani. Yang ketiga, sistem pertanian terpadu menggabungkan berbagai komponen seperti tanaman, ternak, dan perikanan dalam satu ekosistem. Pendekatan ini memaksimalkan penggunaan lahan, memungkinkan diversifikasi pendapatan. Selanjutnya, pelatihan bagi petani tentang teknik pertanian modern dan manajemen keuangan yang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dan yang terakhir adalah akses pasar bagi petani melalui pembentukan koperasi atau kemitraan. Dengan akses pasar yang lebih baik memungkinkan petani untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih menguntungkan.